Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya, sehat-sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Zulfa Rahmatul Ummah dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Sayyid Ari Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial. Sebelum kita membahas tentang interaksi sosial, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat kita pahami dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah ini kita akan masuk pembahasan tentang interaksi sosial. Disimak ya. Saya akan mengajak kalian nih untuk memahami lebih jauh tentang pengertian interaksi sosial. Apa ya yang dimaksud interaksi sosial itu? Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lain yang berwujud aksi maupun reaksi. Harus digarisbawahi nih, interaksi sosial akan terwujud ketika terjadi aksi dan reaksi. Contohnya seperti apa ya? Contohnya yaitu ketika guru mengajar di depan kelas dan guru tersebut memberikan pertanyaan kepada siswa, maka siswa tersebut akan menjawab pertanyaan dari guru. Hal tersebut bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat aksi dan juga reaksi, di mana aksinya ketika guru memberikan pertanyaan dan reaksinya ketika siswa menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi ketika ada telepon masuk nih dan tidak diangkat, hal tersebut tidak termasuk dari interaksi sosial loh. Kenapa? Karena di dalamnya tidak terdapat aksi maupun reaksi. Jadi dapat dipahami ya, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial yaitu hubungan antara manusia dengan manusia lain yang memiliki timbal balik dan berwujud aksi maupun reaksi. Selanjutnya yaitu materi yang kedua. Materi ini akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Nah, di sini saya akan mengajak kalian nih untuk mengetahui lebih lanjut apa saja sih ciri-ciri interaksi sosial itu. Ciri-ciri interaksi sosial itu antara lain yang pertama harus dilakukan minimal oleh 2 orang. Seperti kita berbicara dengan teman kita, hal tersebut bisa dikatakan interaksi sosial karena terdapat timbal balik antara kita dengan teman kita yang berwujud aksi dan juga reaksi. Jikalau kita berbicara sendiri, apakah hal tersebut bisa dikatakan interaksi sosial? Tentu saja tidak. Hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial karena di dalamnya tidak dapat timbal balik yang berupa aksi maupun reaksi. Nah, jika interaksi sosial bisa dilakukan 2 orang, apakah interaksi sosial juga bisa dilakukan dengan banyak orang? Tentu saja bisa. Interaksi sosial bisa dilakukan dengan banyak orang. Contohnya nih, seperti guru yang mengajar di kelas. Hal tersebut termasuk interaksi sosial berupa individu dengan kelompok. Individunya adalah guru dan kelompoknya adalah siswa-siswa yang diajar guru di dalam kelas tersebut. Selain itu, interaksi sosial juga bisa dilakukan dengan kelompok antar kelompok. Hal tersebut seperti ini, ketika ada lomba di sekolah seperti lomba futsal antara kelas 7A dan 7B. Hal tersebut akan terdapat interaksi antara kelompok, yaitu kelompok 7A dan kelompok 7B. Ciri interaksi sosial yang kedua yaitu memiliki simbol. Nah, simbol seperti apa sih yang dibicarakan di sini?
Simbol yang dibicarakan di sini yaitu hal-hal yang dapat dimengerti oleh kita maupun lawan bicara kita. Salah satunya yaitu bahasa. Bahasa merupakan simbol utama dalam interaksi sosial. Dengan bahasa yang sama akan mempermudah pelaku interaksi sosial dalam memahami lawan bicara mereka. Seperti ini, ketika kita berbicara dengan guru maupun teman kita menggunakan bahasa Indonesia, hal tersebut akan memudahkan kita kan dalam memahaminya karena bahasa yang kita gunakan sama. Akan tetapi ketika kita berlibur ke suatu daerah dan bahasa komunikasi mereka menggunakan bahasa lokal, hal tersebut akan sulit untuk kita memahaminya. Kenapa ya kok sulit? Karena simbol bahasa yang digunakan tidak sama, sehingga proses interaksi sosial akan terganggu. Ciri interaksi sosial yang ketiga yaitu terdapat dimensi waktu. Maksudnya dimensi waktu itu seperti apa ya? Dimensi waktu itu seperti interaksi sosial yang kita lakukan hari ini, besok, kemarin, jam ini, maupun jam yang lalu. Hal tersebut merupakan interaksi sosial yang menunjukkan dimensi waktu atau terdapat waktu tertentu kita melakukan interaksi sosial. Ciri interaksi sosial yang terakhir yaitu memiliki tujuan. Ingat ya, setiap kali kita melakukan interaksi sosial pasti memiliki tujuan yang ingin kita capai. Contohnya nih, seperti guru melakukan pembelajaran di kelas dengan menerangkan materi. Hal tersebut memiliki tujuan loh. Tujuannya apa? Yaitu guru ingin siswa lebih mudah dalam memahami materi yang harus mereka pelajari. Selain itu, ketika kita berbicara dengan teman kita, hal tersebut juga memiliki tujuan, yaitu mempererat tali persaudaraan, mempererat persahabatan, ingin mengetahui cerita atau keluh kesah teman kita. Jadi dapat kita pahami ya, interaksi sosial akan terjadi ketika terdapat minimal 2 orang atau lebih yang melakukannya. Terdapat simbol, terdapat tujuan, dan juga dimensi waktu. Selanjutnya saya akan mengajak kalian untuk memahami materi yang terakhir pada hari ini, yaitu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Kenapa ya kok harus ada syaratnya? Karena tadi kalian kan tahu tidak semua hal yang kita lakukan di dalam masyarakat termasuk interaksi sosial, sehingga kita memerlukan syarat-syarat untuk melakukannya. Syarat-syarat interaksi sosial itu apa aja? Syarat-syarat interaksi sosial dibagi menjadi 2. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi. Syarat interaksi sosial yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial adalah cara bagaimana masyarakat melakukan interaksi sosial. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kontak sosial primer dan yang kedua yaitu kontak sosial sekunder, di mana keduanya memiliki arti yang berbeda. Mari kita bahas satu-satu ya. Kontak sosial primer. Kontak sosial primer merupakan kontak sosial yang dilakukan secara tatap muka. Maksud dari tatap muka di sini yaitu kontak yang dilakukan secara langsung. Seperti nih, ketika kita berbicara dengan orang tua kita di rumah, hal tersebut termasuk kontak sosial primer karena kita melakukannya secara langsung dan tatap muka. Yang kedua yaitu kontak sosial sekunder. Kontak sosial sekunder ini berbeda dengan kontak sosial primer. Kontak sosial sekunder memiliki arti yaitu kontak sosial yang dilakukan dengan perantara atau bantuan media seperti media telepon genggam. Contohnya itu seperti kita melakukan telepon dengan kerabat jauh kita. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai contoh dalam kontak sosial sekunder karena kita tidak melakukan secara langsung interaksi tersebut, melainkan memerlukan media untuk melakukannya.
Syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah cara bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi ini kemudian dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi verbal dan yang kedua komunikasi nonverbal, di mana keduanya memiliki pengertiannya masing-masing. Mari kita bahas ya satu persatu. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa. Contohnya nih ketika kita berbicara dan menulis. Yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi ini berbeda dengan komunikasi verbal, di mana komunikasi verbal menggunakan bahasa, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan bahasa isyarat, seperti bahasa isyarat mata maupun bahasa isyarat tangan. Nah, jadi sampai di sini kalian sudah tahu ya, apa saja sih syarat dari interaksi sosial itu? Syarat dari interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial sendiri akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Selanjutnya, ya syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini juga akan dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, bagaimana materi hari ini tentang interaksi sosial? Mudah kan ya untuk dipahami? Yang perlu kalian ingat tentang materi hari ini adalah interaksi sosial merupakan hubungan manusia dengan manusia yang bersifat dinamis, memiliki timbal balik yang berwujud dalam aksi maupun reaksi. Selain itu, terdapat ciri-ciri dalam interaksi sosial, antara lain harus dilakukan minimal 2 orang, memiliki simbol, adanya dimensi waktu, dan juga tujuan yang ingin kalian capai. Dan jangan sampai lupa loh, ada syarat-syarat dalam interaksi sosial. Syarat-syarat itu antara lain kontak sosial dan komunikasi. Sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa dibaca lagi materi tentang interaksi sosial agar kalian lebih tahu tentang interaksi sosial ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.